Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan sisa makalah. Ketika antum meminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Antum camkan dengan baik. An'amta 'alaihim ghairil. Kenapa Mas maghdub? Karena punya ilmu tidak diamalkan. Waladdallin, mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Semuanya enggak benar. Ahli sunnah an'amta alaihim, mengamalkan ilmu dan tidak coba-coba mengamalkan sesuatu yang tidak atau tidak ada ilmunya, tidak tahu ilmunya atau tidak ada ilmunya, tidak ada dalilnya. Karena kalau bicara ilmu itu maqama alaihi dalil. Definisi ilmu Mas, maqama alaihi dalil, segala sesuatu yang tegak dengan dalil itu ilmu. Makanya kalau sekarang ada dikatakan ilmu tidak ada dalilnya, maka bukan ilmu. Contohnya ilmu santet, ilmu sihir, ilmu pelet, ya toh, ilmu filsafat. Kita tidak bisa katakan ilmu. Makanya diperangi oleh ulama-ulama salaf. Di antaranya Imam Abu Hanifah mengatakan berilmu dengan ilmu filsafat adalah kebodohan dan tidak tahu merupakan suatu ilmu. Imam Malik mengatakan kalau seandainya filsafat itu merupakan suatu ilmu, pasti akan dipelajari oleh sahabat-sahabat Rasulullah seperti mempelajari Quran Sunnah. Tapi itu adalah kegelapan di atas kegelapan, kesesatan di atas kesesatan, dan kebodohan di atas kebodohan. Imam Syafi'i lebih kejam lagi. Siapa yang sekarang ini katanya pengikut Syafi'i, dengarkan. Aku ketemu orang diuji oleh segala dosa kecuali syirik, lebih aku cintai ketimbang ketemu orang diuji dengan ilmu filsafat. Dan dia mengatakan hukuman saya buat orang yang belajar ilmu filsafat adalah dicambuk dengan pelepah kurma dan diarak keliling kota dan dikatakan inilah hukuman orang yang terfitnah dengan ilmu filsafat. Dan Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan sahibu kalam zindiq, mempelajari ilmu kalam itu zindiq. Tapi sekarang menjadi ilmu utama ya ikhwan. Na'udzubillah, sekarang kita diuji betul-betul balwa, dicoba dengan ilmu filsafat. Di ceramah kita dapatin ustaz berbicara tentang filsafat, kiai tak ada satu kalimat dua kalimat tak terasa dia berbicara tentang filsafat. Di sekolah dari mulai TK sudah dibiasakan ilmu filsafat. Kayak contoh kemarin saya lagi sholat subuh di masjid dekat penginapan itu, masjid apa namanya, sudah anak-anak dilatih ceramah filsafat. Dia ceramah judulnya pendirian dan pendapat. Seorang tidak boleh memaksakan satu pendapat, judulnya itu. Artinya orang tidak boleh mengatakan bahwa pendapat saya benar karena belum tentu pendapat orang lain yang salah. Kalau pendapat ra'yu ijtihad oke lah, tapi kalau diloskan begitu, kalau pendapatnya itu qala Allah qala Rasul, apa yang perlu diuji? Ya kalau sekarang qala Allah qala Rasul, kata Imam Malik, kullun yutraq wa yukhadh min qawli illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan. Udah enggak ada kata-kata tawar menawar. Pendapat mana dulu masuk. Apalagi mahasiswa paling kenyang dengan ilmu filsafat, keluar itu sampai muntah-muntah filsafat. Coba aja bayangkan anak sekolah IAIN yang sekarang UIN, keluar dari mulai tahu Tuhan sampai nggak tahu Tuhan. Coba bayangkan, canggih kan? Coba bayangkan di pesantren masih mendingan Allah di mana-mana. Gitu kan gitu. Allah di mana-mana itu sesat, padahal masih mendingan. Setelah masuk Allah ada juga tidak ada juga enggak. Coba bayangkan. Astagfirullahaladzim. Allah di luar alam juga enggak, di dalam alam. Terus enaknya gimana?
Dikatakan maujud, Allahu maujud, enggak. Wa ghairu maujud juga enggak. Karena kalau maujud sama dengan makhluk, ghairu maujud ateisme, kafir. Enaknya enggak, gimana? Maujud enggak, ghairu maujud juga enggak. Antara maujudun wa ghairu maujudin. Keluar, lolos. Tanpa Tuhan. Kan gitu, Masya Allah. Keluar tanpa Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi. Coba bayangkan dari mana seorang dosen kemarin dari Salatiga saya dapat SMS, ada seorang dosen mengatakan, kenapa sekarang wanita nikah harus pakai wali? Bukankah laki dan perempuan punya hak yang sama? Kalau laki nikah tanpa wali boleh, perempuan juga harusnya boleh, untuk kesetaraan gender. Walhazal ya ikhwan, zina tidak ada bedanya dengan ide pernikahan lintas agama. Wallah, sekarang ketemu perempuan, yuk nikah yuk, ya qabil tuh nikah, udah selesai. Ketemu di halte, mana aja halte perantauan, pengen nikah bebek ini mas. Wallah bebek. Sehingga ide liberalisme merupakan satu ide konyol yang lebih parah daripada PKI. Kalau PKI jelas tidak ada kaitannya dengan Islam. Tapi liberalisme sebetulnya inti ujungnya agama itu nggak ada. Cuman kalau sekarang ada orang ngomong semua agama nggak bener, kan nggak enak loh mas. Ayo semua agama sesat, ayo bilang. Oh, dikeprok orang kampung itu. Tapi kalau sekarang mengatakan semua agama benar, cantik, indah nampaknya, tapi ujung-ujungnya semua agama benar, akhirnya orang susah memilih agama kan. Ini benar, semua kita akui, tok nggak dilaksanakan, karena nggak mungkin bisa melaksanakan agama sekian banyak sekaligus. Anak dalam satu waktu Kristen iya, Yahudi iya, Muslim iya, Buddha iya, nggak mungkin. Artinya cuman lesan tok Islam semua agama benar, prakteknya anti semua agama. PKI nya, PKI anti praktek, intinya nggak beragama. Cuman lesannya saja mengakui agama, tapi prakteknya apa ya iso toh mas? Sampai dalam satu waktu sekarang ini ya Muslim, ya Yahudi, ya Nasrani, ya Buddha, ya Hindu, bisa nggak antum kira-kira? Dalam praktek loh, nggak mungkin. Bisa murtad 70 kali sehari kalau antum begitu. Oh, ide. Tapi karena bergulir dengan indah, didanai, didukung. Karena saya katakan tadi, semua agama yang didukung penguasa jadi akan jalan. Makanya ikhwan, antum jangan sekali-kali memisahkan dengan penguasa. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau bughad, tidak melakukan kontra-kontra. Karena apa? Kalau mendapatkan dukungan waliyul amri wa waliyul ilmi, bersatu waliyul amri, waliyul ilmi, ulama, Masya Allah, kokoh dan kuat, dahsyat. Banyak ulama-ulama salaf dari kalangan a'immatus sunnah dan tabi'in selalu menganjurkan untuk terus bersama ulama, bersama waliul amri, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena waliul ilmi ulama, waliul amri hukama, dan dua-duanya satu kekuatan. Ibarat dua mata uang, tidak akan laku kalau ngeblank sebelahnya. Dia punya duit 100.000, yang satunya kosong, kagak ada gambar Soekarno-Hattanya, laku enggak? Kagak laku. Itu ya. Jamaah memiliki makna sahabat cukup. Di sini jamaah juga bermakna suatu mas. Nah ini jamaah dimaksudnya adalah jamaah kaum muslimin yang telah sepakat mengangkat imam. Tolong diamkan ya ikhwan, al-imam muta', imam itu harus ditaati. Rasulullah mengatakan, man ata' Allah faqad ata'ani, man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata' al-amir faqad ata'ani, wa man asa al-amir faqad asani. Fa innal imama junnatun yuqatal min wara'im wa yuttaqa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Siapa yang mentaatiku berarti mentaati Allah. Siapa yang memaksiatiku berarti maksiat Allah. Siapa mentaati amir berarti mentaatiku. Dan siapa yang memaksiati amir, pemimpin, berarti dia telah membangkangku. Imam adalah tameng
yang digunakan untuk perlindungan pada saat perang dan untuk menyelamatkan dari mara bahaya. Makanya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan sehari tanpa pemimpin lebih kacau ketimbang 1000 tahun dipimpin pemimpin yang zalim. Antum tahu sendiri, merasakan bagaimana masa transisi dulu. Indonesia tidak memiliki pemerintahan, berapa saat itu kacau balau, perampokan, kerusuhan, orang seenaknya, penjarahan itu. Dan merupakan satu putusan ahli sunnah wal jamaah, asmi wati wa idriba bahraka wa ukhidha maluk, ta'atilah walaupun hartamu diambil dan punggungmu dimukul. Dan jihad madin ma'al imam birrahum wa fajirahum, walaupun pemimpin yang jahat atau yang baik. Kejahatan, keburukan, kefasikan seorang pemimpin tidak membuat alasan buat kita untuk bughad alias keluar. Maksiat kita tidak taati, baik kita taati, maksiat kita tidak taati, tapi bukan alasan untuk keluar. Ini konsensus. Karena Rasulullah mengatakan, man ra'a min amini syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ah mata mitatan jahiliyah, rawahul Bukhari. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar. Karena siapa yang mati berpisah dari jamaah, maka telah masuk neraka. Dan ini yang tidak dipahami sebagian ikhwan yang Masya Allah kadang-kadang semangat untuk menentang kemungkaran, kebablasan, sehingga melakukan agitasi, demokrasi ini demo dan berbagai macam orasi-orasi yang menyesatkan sehingga membingungkan umat. Nggak benar. Demo adalah aliran yang paling pertama kali fikih pemikiran dibawa oleh Khawarij. Sunnah pertama kali yang diterapkan sunnah demo adalah Khawarij, yang mendemo Utsman akhirnya sampai guling terbunuh. Apakah kita tasyabbuh dengan Khawarij? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Alasan apapun demo enggak ada yang damai. Kalau kecewa enggak ada kabul, pasti merusak. Bunga pot dikeperui, fasilitas umum ditanggalkan, bahkan kadang-kadang rusak. Bagaimana damai? Damai apanya? Dan anehnya ada yang Masya Allah demo penegakan syariah. Allahu Akbar. Itu cuma begini, akhirnya apa? Pakaiannya nggak begitu ini, akhirnya auratnya kelihatan. Allahu Akbar, tegakkan syariah. Nah, syariah kan nggak roboh saya gitu. Itu yang lucu-lucu di lapangan itu, Mas, ada yang demo anti produk Amerika, kehausan minum Coca-Cola. Aduh, kacau. Loh, Mas, kok minum Coca-Cola? Iya, kepaksa Pak, harus darurat. Kepaksa lagi, kacau. Allah ya ikhwan. Pernah ada seorang Ustaz Orazi anti produk Amerika. Hari ini kita canangkan untuk anti produk Amerika. Siapapun yang hadir hendaknya membuang, menanggalkan dan memisahkan hidupnya dari semua produk Amerika karena digunakan untuk nembakin kaum Palestina. Sejak hari ini saya contohkan, HP Nokia saya buang. Nah, sekarang pertanyaannya, komputernya dibuang nggak? Wah, yang ambil pertama kali. Ikhwan, anak tanya, produk komputer Microsoft milik siapa? Milik orang Yahudi tulen. Sekarang saya tanya, pesawat Boeing bikinan siapa? Ya, jangan naik. Anehnya pernah saya utarakan ini, saya diprotes lewat internet, masuk ke radio karena siaran di radio diprotes. Ngirim protesnya lewat internet. Coba bayangin, internet miliknya siapa? Lewat Yahoo.com dong. Lucu. Subhanallah, anti produk Amerika, ente menggunakan fasilitas Amerika. Ya ikhwan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dan ya ikhwan, antum lihat sekarang ustaz-ustaz yang garam dan juga galak dalam memprotes produk Amerika. Dengan seenaknya dia ceramah di SCTV, RCTI yang notabene mayoritas sahamnya miliknya George Soros. TPI milik George Soros. Nanti jangan ceramah di situ. Wallah ya ikhwan, sebetulnya yang yutabik tadbiqan syar'iyyan kamilan ada salaf.
Mereka itu hanya orasi, hanya untuk cari masa, hanya untuk gaya-gayaan. Wallahi ya ikhwan, tidak ada yang ikhlas. Kenyataannya bertentangan. Contoh kecil tadi itu, jamaah ketika kehausan kepaksa minum Coca-Cola. Itu habis demo anti produk Amerika karena kagak ada minum lagi. Nasallallahu Nih ya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan kepada antum semuanya, santunlah. Kita dibolehkan untuk mendongkel pemerintahan hanya dengan 3 syarat. Yang pertama katanya Rasulullah, antara kufran bawahan nakum minallahi fihi burhan. Kau lihat dia melakukan kekufuran yang nyata, kamu punya dalil dari sisi Allah. Dan yang kedua, antum punya kekuatan yang bisa menghilangkan kekuasaan dia. Dan yang ketiga, antum punya pengganti pemimpin yang lebih baik untuk menggantinya. Tapi kalau sekarang kekuatan kita cuman pisau dapur, cuman mereka senjata-senjata yang Masya Allah nggak tertib, pasukan comotan, sementara mereka punya pasukan gegana anti huru-hara lengkap, mereka khusus digaji, dan yang lainnya belum lagi mereka punya AK senjata, tank. Kita punya M16 Microled 16 nomornya. Itu nggak mungkin. La yuzalu dharar bidharar, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya serupa. Nggak boleh. Dengan demikian antum harus tetap istiqomah, jangan tergoda terus dengan memang ikhwan hidup di saat seperti ini, sunnah seperti memegang sunnah seperti memegang bara api. Menentang semua kebiasaan yang ada itu sulit. Orang sekarang lagi rame-rame melakukan demo, kita mengatakan tidak boleh demo. Orang rame-rame mengadakan acara-acara peringatan, kita mengatakan peringatan dengan pahit. Yang dikatakan dalam hadis Abu Sa'labah Al-Khushani, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Urusi diri kamu sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Katanya Rasulullah SAW, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Bahkan kamu harus perintah kebaikan dan larang kemungkaran. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an wa hawan muttaba'a wa dunyan mu'taratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi wa indaidzin 'alaika bi khassati nafsik wa inna min waraikum ayyam as-sabr as-sabru fihi mithlu al-qabdi 'ala al-jamra wa lil 'amili fihim mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW ditanya minna aw minhum, Rasulullah mengatakan minkum. Rawahu Abu Nu'aim di dalam Hilyahnya dan Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh Abu Sa'labah Al-Khushani tentang ayat tadi, bahkan kamu harus tetap amar ma'ruf nahi mungkar sampai kamu melihat bakhil ditaati. Wallahi ya ikhwan, kondisi hidup sekarang bikin kita bakhil, susah infak. Padahal kemiskinan kita sangat jauh dari kemiskinan sahabat. Sahabat lebih miskin ya ikhwan, tapi perang semuanya jalan karena apa? Urunan sedekahnya Rasulullah ini, sahabat Rasulullah. Kenapa? Kondisi hidup, ganti pakaian, belanja supermarket, jalan-jalan, sekolah anak, dengan berbagai macam variasi syahwat yang menawarkan kita untuk semakin cetil dan bakhil, susah mengeluarkan duit, membentuk hidup kita hawa suhan muta'a, bakhil dita'ad. Allah bukan berarti sulit mas. Sahabat itu lebih miskin. Antum lihat ketika turun, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, surat Al-Baqarah. Abu Dahdah, ya Rasulullah, diriwayatkan dalam hadis Muslim, ya Rasulullah, apakah benar Allah minta pinjaman ke kita?
Subhanallah. Kalau seandainya Presiden Yudhoyono minta utangan pinjaman ke ente utangin nggak? Allah ya ikhwan, yakin antum nggak meragu. Datang, assalamualaikum. Waduh, Pak Bambang datang ke rumah saya. Ada apa Pak? Saya mau pinjaman 5 juta, ada nggak? Yakin ente jual motor ente. Bagaimana sekarang yang minta pinjaman adalah Allah? Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Setelah itu tanya, ya Rasulullah, Allah minta pinjaman ke kita. Iya, ya Rasulullah, kebunku yang kurma isinya 600 pohon saya pinjamkan untuk Allah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min adkin kathirin li Abi Dahdah fi jannah. Berapa banyak kantang-kantang kurma, pohon-pohon kurma yang menjulur milik Abu Darda di surga. Abu Dahdah. Inilah keterpanggilan. Bukan masalah enggak punya duit, keimanan. Bukan masalah sekarang miskin, tetapi dorongan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa Mas? Alladzina yunfikuna bis-sarra wad dharra. Orang bisa infak dalam keadaan lapang dan sempit itu kan susah. Kalau kaya infak itu wajar, yang enggak wajar kan kaya cetil. Itu wajar. Makanya yang sekarang istimewa ya ikhwan, lapang sempit selalu infak. Makanya surganya pun ajaib, seluas langit dan bumi. Ayo antum cari tipe rumah seluas langit dan bumi, kerja model apa? Ayo tak tantang apa? Nyicil sampai mencicil nggak lunas sampean. Buang sekarang rumah tipe 36 aja nggak ketemu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat. Surga yang tipenya seluas langit dan bumi. Allahu akbar. Maka ya ikhwan, antum kenali semua harta ada haknya. Antum simpan sedikit saja. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu biji 700 dilipatkan 700%. Ente nyimpen duit di bank apa? Bank mana yang bisa ngasih bunga 700% kalau nggak bangkrut? Itu nggak ada. Kenapa antum tidak termotivasi? Rekening akhirat nggak terbuka. Karena ya ikhwan, harta titipan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kapan tidak menjadi fitnah? Ketika antum tunaikan haknya. Dan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Rasulullah tidak pernah sabar punya duit ketinggalan di rumah, harta nyisa di rumah. Itu ciri Rasulullah. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ini khusus Rasul, bukan berarti kita nggak boleh kaya. Khusus Rasul, kita boleh kaya. Bahkan saya sering memberikan definisi zuhud ialah terima apa adanya, yang penting halal walaupun 5 miliar. Loh, senyum. Daripada 5.000 haram, mana yang lebih bagus? 5 miliar halal apa 5.000 haram? 5 miliar kalau ada. Itu zuhud. Yang penting hati iman tetap ada, harta di tangan. Makanya ikhwan, Yunus ibnu Maisarah mengatakan, zuhud ialah kau lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada di tanganmu. Nah, walaupun sekarang duit ribuan dinar Abu Bakar, karena harta cuma di tangan, iman tetap di hati. Abu Bakar Masya Allah menjadi orang tersoleh setelah Rasulullah. Abdurrahman bin Auf,
Masalah al-ibrah apa? Bizzahadah. Jadi kita lebih percaya Allah. Harta yang kau titipkan di tanganku sekarang ini kagak ada apa-apa. Masih lebih banyak di tangan wa ma indallahi la yan. Di sisi Allah tidak pernah habis. Di sisi saya bisa habis. Allah ya ikhwan, bisa dicuri, bisa kebakar, bisa hilang, bisa kerampok. Itu di tangan kita, di tangan Allah tidak pernah bisa habis. Yang kedua, antara pujian cacian kau sikapi dengan sama, dan nikmat kau sikapi dengan syukur, dan musibah kau sikapi dengan sabar. Itu zuhud. Makanya kalau begitu mas, zuhud itu perbuatan hati, nggak bisa dinilai. Waduh, orang itu zuhud banget. Kenapa pakainya ledak? Bener-bener. Jangan-jangan malas nyuci. Wah, kadang-kadang ada ikhwan itu masya Allah celananya sampai ngepir kayak sobeker. Karena apa? Malas nyetrika. Itu kayak sobeker Honda tuh. Itu yang rapi, bukan maknanya zuhud sekarang. Subhanallah, pakaian dibiarin ledak. Apa namanya? Celana dibiarin jadi ngepir gitu mas. Subhanallah, dari mulai esbal sampai di atas mata kaki itu. Di atas mata kaki, nggak benar. Bersih, Imam Syafi'i bersih. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafa, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Belum tentu ada orang masya Allah ini dimarahi diem, dipuji juga diem. Belum tentu. So ente jangan nilai zahirnya. Wong diemnya itu juga kadang-kadang membahayakan. Orang dimarahi dicela diem, pulang-pulang nyantet. Bisa saja, bisa. Ada orang sekarang, wah setiap saat muji alhamdulillah, alhamdulillah. Itu belum tentu dia itu zuhud. Wah dia itu selalu syukur terhadap pemberian. Sampai mobilnya dicuri, alhamdulillah. Gitu. Belum tentu zuhud itu. Sebetulnya artinya dongkol, cuman supaya nggak kelihatan aja. Apa bilang alhamdulillah. Jadi jangan menilai orang itu zuhud. Zahir perbuatan yang nampak tidak bisa menjadi tanda secara otomatis. Sekarang al-firqatun najiyah, seperti firqatun najiyah karena najin minan nar, firqatun kelompok najin minan nar. Di dunia najin minal bid'ah wasyahawati wasyubahat, di dunia selamat dari bid'ah, syahwat dan syubhat. Di akhirat otomatis najin selamat dari neraka. Karena di dunianya najin minal bid'ah wasyubahati wasyahawat, wal akhiratu najin minan nar. Makanya dikatakan firqatun najiyah yang tidak lain adalah al-jamaah ma'ana li washabi. At-taifatul mansurah la tazalu taifatun min hadhihi al-ummah zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Dalam lafaz lain ila qiyamis saah akan selalu muncul sekelompok umat yang tegar di atas kebenaran, tidak terusik dengan caci makian siapapun, nggak membuat luntur. Kadang-kadang ada orang dicaci langsung diomongin, dirasanya aja langsung drop. Aduh kalau begini kagak ngaji aja deh, susah jadinya mengembangin sunnah. Ya ikhwan, kalau antum sekarang ingin benar, tidak ingin dibicarakan orang, antum hidup di hutan. Itu komunitas orang hutan enak, antum nggak bakal dibicarain orang hutan. Aman di Kalimantan. Itu antum mau nggak tahlilan karena nggak ada temennya tahlilan. Antum selagi hidup di komunitas manusia, alladhi yukhalidun nas wa yasbir ala adahu khairun min alladhi la yukhalidun nas wa la yasbir ala adahu. Orang yang nyampur sama orang, sabar atas gangguannya, lebih baik daripada yang nggak bisa nyampur, nggak sabar. Makanya saya sering membuat prinsip agar kita tidak goyah dan selalu diombang-ambing oleh omongan orang. Pegang prinsip anak sama bapak naik unta. Nah, ini barangkali ada yang sudah dengar ulangan, yang belum, ya untuk pelajaran. Ketika sekarang bapaknya naik unta, dirasain orang, ini kurang ajar si bapak. Anak disuruh nonton unta sandung-sandung, dia enak banget ungkang-ungkang di atas unta. Dasar lo bapak ini memang kagak punya otak kali ini, orang tua.
Setelah dengar, waduh, nak, ternyata saya dirasain orang ini. Kayaknya yang lebih baik kamu aja yang naik, insya Allah. Habis selesai, udah gak ada yang ngerasain, gak ada yang ngomong. Naik anaknya, gak selang lama. Ini anak dasar kagak tahu budi, kurang tahu diri, durhaka nih, kualat sama orang tua. Masa dia naik onta enak-enakan, orang tuanya suruh nonton kesandung-sandung. Emang zaman sekarang ini anak gak ada yang bener dirasani. Akhirnya anaknya, Pak, ternyata hujatannya lebih keras daripada bapak. Udah gini aja deh Pak, untuk mengumpulkan pendapat pro dan kontra, kan gitu biasanya. Udah kita naik bareng aja lah, bapak depan gue belakang, udah selesai. Kagak ada bakal ngomong yang nyela bapak selesai, yang nyela saya selesai, pro kontra kan kita bisa kumpulkan menurut keyakinan dia. Selesai, ternyata tidak. Wah, malah pedas. Ini dasar bapak mana kagak tahu kasihan sama hewan, udah kecil mencret dinaikin lagi unta segini. Waduh, ini anak sama bapak kagak tahu, aduh, budaya sayang sama hewan kayak gitu. Dirasain, masya Allah, pakai dalil lagi ngerasinnya kan gitu. Sayang sama hewan, qala Rasulullah kan gitu. Biasa mereka juga pakai dalil menjatuhkan kita. Akhirnya waduh, gimana Pak? Ternyata masih ada pihak ketiga ini. Pro kontra udah kita kumpulkan, kita udah naik turun repot. Udah gini aja deh, biar nyampe rumah kagak dibicarain orang terus nih ya. Udah lu sebelah kiri, gue kanan, kita tonton bareng. Kita jalan, lu jalan, ontaknya jalan. Ada kagak ada yang rasain. Ini orang memang kurang ajar semua, marah-marah dua-duanya kan. Ditonton, ternyata dirasain juga. Ini anak sama bapak goblok banget. Onta dibeli mahal-mahal kagak dinaikin. Wah, bingung dua orang. Ini onta kan untuk dinaikin, beli mahal-mahal. Oh, di mahal. Dirasain kok. Wallahi ya ikhwan, sampai onta ini digendong tetap dirasain orang. Ini gendong, itu dia. Loh, kalau begitu, man talaba ridallah bi saqatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas alaih. Siapa yang mencari ridha Allah dengan konsekuensi dimarahi orang, Allah akan membuat ridha sama dia dan orang lain akan dibikin senang sama dia. Tapi wa man talaba ridhan nas bi sakhatillah, siapa yang mencari ridha manusia, konsekuensinya dimarah oleh Allah, sakhitallahu an wa sakhitan wa askhatan nas alaihi, orang akan dibikin benci. Hati di tangan Allah Pak, bukan di tangan malaikat. Hatta wal manusia, Allah. Dalilnya, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia di antara jemari Allah dirubah kapan saja, bikin orang senang sedetik, benci sedetik. Makanya dalam hadis abghid baghidha ahbib habibaka hawlan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman hawlan ma asa ayyakuna habibaka hawlan ma yawman ma. Cintailah orang yang kamu harus cintai dalam urusan dunia. Urusan agama enggak, urusan dunia sebatas, biar enggak sulit ketika nanti membencinya. Bencilah dia sebatas supaya enggak sulit ketika nanti mencintai, saat cinta harus datang. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Karena kehadiran benci cinta itu saat-saat tidak bisa diprediksi. Kita harus terpaksa mencintai seseorang yang dulu kita benci, dan kita suatu saat akan membenci orang yang suatu saat kita cintai banget. Tolong alon-alon biar nggak kecewa banget-banget dalam masalah urusan dunia. Itu adalah masalah. Antum sekarang dirasakan orang gini lah. Sekarang prinsip, biarpun anjing menggonggong, biarin, kafilah tetap berlalu walaupun mereka bukan anjing. Itu. Kita ini hanya contoh, bukan berarti wah ini ahli bid'ah itu dianjing-anjingin sama ustaz. Enggak ya ikhwan, antum jangan salah paham. Itu meleset-melesetin paling pinter itu. Saya jangan contoh, kan ada contoh yang bagus itu. Biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita tetap amalin sunnah. Yang penting aku bener, kecuali inti dimusuhin orang karena salah, itu loh baru koreksi. Loh, yang penting bener, wah dapat pahala antum terus. Bismillah. Mau dirasain orang juga enggak ada.
apalagi zaman sekarang cuma dibedain belakang ini, nggak kurang apa-apa kok, tambah pahala malahan antum, tambah pahala. Itu dibicarain orang capek ngurusin, orang jelek aja dibicarain juga Pak. Orang jelek aja dimusuhin, orang juga dibicarain. Nah, mendingan baik sekalian kan gitu, nggak nanggung. Kadang-kadang orang jelek lebih tambah. Coba mas, pencopet itu mas, dimusuhin orang, dikepruk, digebukin gitu. Ada nggak orang dalam perjuangan agama sampai resikonya kayak pencopet? Ayo, di Malang ini saya tanya, ada nggak bobot perjuangan sengsaranya resikonya seperti resiko pencopet, ketangkap digebuk? Ada nggak? Nggak ada loh. Kenapa orang pencopet lebih istiqomah? Nah, maaf, ini istiqomah yang di luar jalur ini, dalam artian tanda petik. Ikhwan, antum tolong koreksi ikhwan. Kenapa sekarang orang-orang ahlul munkar itu lebih istiqomah? Nahnu aula, kita lebih daripada mereka. Nah, nama lain daripada ahli sunnah adalah as-salafiyun atau salafi, dan ini bukan merupakan satu bid'ah. Siapa yang mengatakan bid'ah maka dia imma jahil atau mutajahil. Karena salafi nisbat seperti kepada sunnah jadi sunni, salaf jadi sunni, salafi. Sebagaimana kita boleh mengatakan sunni nisbat kepada sunnah, ajarannya ahli sunnah, orangnya sunni, maka as-salaf orangnya salafi, nisbat. Kenapa kita tidak mengatakan muslim saja? Muslim banyak. Ada muslim Kadulucu, ada muslim Termokandul, ada muslim Syiah. Nggak cukup sekarang. Kalau zaman Rasulullah cukup, muslim cukup. Karena ya udahlah kalau gitu, al muslim alal kitabi was sunnah. Itu di samping kepanjangan nggak cukup, karena muslim seperti yang lainnya, ada Ahmadiyah, ada LDI juga pakai Quran Sunnah, nggak cukup, karena mereka juga mengklaim alal kitab was sunnah. Alal kitab was sunnah, saya juga berdasarkan kitab dan sunnah. Tuh, habis ini kita akhiri setelah salat ini. Alal kitab was sunnah, ala fahmi salaf, pemahaman salaf yaitu ahli sunnah wal jamaah sahabat Nabi. Dengan demikian kita ringkas kenapa kita tidak bilang as-salafi, yaitu muslim beragama atas dasar Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salaf. Daripada panjang-panjang antum ditanya orang, antum gimana? Wah, saya muslim alal kitab wa sunnah, Allah pahami salaf, orangnya udah pergi, belum jawab itu. Kepanjangan. Dan khairul kalama qalla wadal, sebaik-baik kalimat adalah yang sedikit, ringkas, padat, simple. As-salafi artinya muslim alal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Selesai. Bid'ahnya di mana? Makanya nama ahli sunnah itu imma datang dari Quran sunnah tekstual atau semakna kontekstual dengan Quran dan sunnah. Selagi tidak ada pertentangan, tidak mengajak kepada ta'assub kecuali ke Rasulullah dan kebenaran, dan tidak mengajak kepada tahazzub, bahkan itu mengajak kembali kepada kebenaran, maka kalimat itu adalah kalimat syar'i, istilah itu adalah istilah syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Kita siap-siap salat dan insyaallah nanti kita akhiri dengan penjelasan perintah untuk tetap di atas as-sunnah dan larangan berbuat bid'ah dalam agama. Subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.